Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear everyone, I'm Fadilatul Khairiyah, an English department student of UPI YPTK Padang. So, today our material is about what is teaching media. Baiklah, di materi hari ini saya akan membahas 3 poin penting yang harus kita ketahui di materi ini. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai media. Yang kedua, jenis-jenis media. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri media pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah media. Nah, secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, media berasal dari kata medium yang dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Nah, jadi media dapat diartikan pada sesuatu yang mengantar atau yang meneruskan informasi berupa pesan antara sumber pemberi pesan dan penerima pesan. Selain itu, terdapat beberapa pengertian media menurut para ahli. Seperti menurut Saiful Bahri Jamarah, media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Sedangkan Ahmad Rohami mengemukakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat menuju proses komunikasi. Selanjutnya, media dalam arti luas, yaitu sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Media juga merupakan sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada publik. Kemudian, media juga memiliki arti sebagai alat atau sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Dan yang terakhir, media merupakan instrumen untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis media. Nah, yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat, dibaca, dan diraba bentuk fisiknya. Nah, berikut ini adalah contoh dari media visual. Yang pertama, gambar. Nah, misalnya guru menunjukkan gambar rumah adat kepada siswanya. Kemudian di sini juga ada poster unsur periodik kimia yang berfungsi untuk memudahkan proses belajar mengajar pelajaran kimia serta media visual lainnya seperti buku. Berikutnya, jenis media kedua yaitu media audio yang merupakan media yang hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Contohnya MP3, kaset audio, dan radio, yang dimana media ini sering digunakan oleh pendidik untuk memperdengarkan suara atau audio seperti lagu atau bahan belajar mengenai pronunciation. Nah, selanjutnya media audio visual, yaitu media yang dapat mencangkup media audio dan media visual. Artinya, media yang bisa didengar dan dilihat. Contohnya seperti televisi, layar lebar, dan laptop. Kemudian, dilanjutkan dengan multimedia. Multimedia yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Media ini sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian, jenis media yang terakhir yaitu media realita. Media realita merupakan media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun yang sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain sebagainya. Baiklah, terakhir kita akan membahas mengenai ciri-ciri media pendidikan.
Gerlach dan Ellie dalam bukunya Azhar Arsyad di tahun 2002 mengemukakan bahwa adanya 3 ciri-ciri media pendidikan. Yang pertama yaitu ciri fiksatif atau fixative property, yang kedua ciri manipulatif atau manipulative property, dan yang terakhir adalah ciri distributif atau distributive property. Nah, yang pertama ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dalam satu dekade atau satu abad, dapat diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Nah, kemampuan media dari ciri manipulatif ini memerlukan perhatian yang sangat sungguh-sungguh. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pengurutan kembali urutan kejadian, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran dan tentunya akan membingungkan, bahkan menyesatkan, sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak kita inginkan. Nah, ciri yang terakhir yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama dengan kejadian itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah media merupakan suatu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, pendidikan, hiburan, data, dan lain-lain. Well, that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.